Salam semangat Ibu dan Bapak. Keragaman peserta didik dalam kebutuhan belajar menjadi hal penting yang harus direspon, yang tersurat dalam program pelaksanaan pembelajaran yang bersifat akomodatif. Akomodasi yang layak bagi seluruh peserta didik terdapat dalam PP nomor 13 tahun 2020. RPP akomodatif. Setelah Ibu Bapak menyusun PPI, maka sekarang Ibu Bapak bisa menyusun RPP akomodatif untuk peserta didik yang beragam. Berikut langkah-langkah pembuatan RPP akomodatif. Langkah pertama adalah menganalisis PPI. Menganalisis program pembelajaran individual atau PPI merupakan proses menganalisa bagian-bagian PPI yang akan diintegrasikan ke dalam RPP kelas yang telah tersedia. Ibu dan Bapak, yang perlu diamati adalah kemampuan awal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, dan strategi pembelajaran klasikal. Berdasarkan yang telah ditentukan, maka pilihlah kompetensi di dalam PPI yang akan diintegrasikan ke dalam RPP akomodatif. Lihatlah tulisan biru pada kolom tujuan jangka pendek. Kemudian, uraikan tujuan jangka pendek yang ada dalam PPI menjadi IPK sesuai kebutuhan peserta didik, seperti contoh huruf berwarna biru dalam kolom IPK. Langkah kedua adalah menyesuaikan IPK dengan mapel, materi, tema, atau pokok bahasan yang dipelajari dalam RPP. Bagi ibu bapak yang sekolahnya telah menggunakan modul ajar, proses adaptasi silakan sesuaikan dengan format yang digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Pada gambar, nampak IPK yang telah disusun diadaptasikan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN, tidak diadaptasikan pada mapel PJOK. Hal ini dikarenakan keterampilan membaca lebih dapat dioptimalkan pada mapel Bahasa Indonesia dan PPKN. Langkah ketiga, yaitu menentukan area yang akan diadaptasi, yaitu tujuan, proses, isi, dan evaluasi. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu mengintegrasikan hasil adaptasi ke dalam RPP yang telah tersedia. Berikut disajikan contoh RPP akomodatif dengan peserta didik bernama Melody. Ibu dan Bapak bisa mengunduh contoh RPP akomodatif ini pada tautan yang ada dalam LMS masing-masing. Langkah pertama adalah menuliskan identitas dan kemampuan awal atau baseline berdasarkan assessment dan planning matrix. Langkah kedua yaitu merumuskan indikator seperti tulisan merah pada kolom indikator. Selanjutnya pada langkah ketiga adalah menyusun tujuan pembelajaran untuk Melody seperti tertera dalam contoh. Langkah keempat yaitu dengan mengadaptasi area proses pada RPP. Karena tujuan, proses, dan isi mengalami modifikasi simplikasi, maka evaluasi pun mengalami penyesuaian. Silahkan Ibu dan Bapak susun evaluasinya. Selamat mencoba, saya tunggu ya evaluasi untuk Melody.